Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Teori Konsumsi Islam, yang beranggotakan Husnul Khotimah, NIM 63040200148, Ati Aninaseh Asari, NIM 63040200156, dan Stefani Rizky Rohyaditya, NIM 63040200161. Pengertian dan tujuan konsumsi dalam Islam. Kegiatan konsumsi adalah pekerjaan atau kegiatan memakai atau menggunakan sesuatu produk barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat oleh produsen. Dalam Kamus Bahasa Indonesia lengkap, konsumsi adalah pemakaian barang-barang produksi, bahan makanan, dan sebagainya. Contoh kegiatan konsumsi adalah seperti makan di warung, cukur rambut di tukang pangkas rambut, dan berobat ke dokter. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Pendapatan adalah faktor utama penentu konsumsi rumah tangga. Tanpa pendapatan, rumah tangga tidak memiliki uang untuk membeli barang dan jasa. Selain pendapatan, ada sejumlah faktor lain yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga, di antaranya 1. Kekayaan, 2. Ekspektasi pendapatan di masa depan, 3. Suku bunga, 4. Inflasi, 5. Distribusi pendapatan, 6. Faktor demografis, 7. Selera dan preferensi, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yaitu tentang teori konsumsi menurut Imam Al-Ghazali. Konsumsi sendiri adalah permintaan. Nah, sedangkan produksi itu proses penyediaan kebutuhan konsumen yang kini atau yang sebelumnya itu telah diperhitungkan, yang mana merupakan insentif pokok bagi bagian atau bagi dari kegiatan ekonominya itu sendiri. Nah, mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya, tetapi juga memberikan insentif untuk meningkatkannya. Al-Ghazali juga mengemukakan tentang teori kebutuhan hidup manusia yang terdiri dari kebutuhan primer atau daruriyat, kemudian ada kebutuhan sekunder atau hajiyat, dan kebutuhan tersier atau tahsiniyat, yang mana kemudian teori hierarki ini diambil oleh William Nassau senior yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu juga ada 3, yang terdiri dari kebutuhan dasar, sekunder, dan tersier. Slide selanjutnya yaitu tentang etika konsumsi dalam Islam. Konsumsi sendiri itu merupakan bagian akhir dari keseluruhan proses produksi, yang mana konsumsi ini juga berperan sebagai bagian yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi, baik seseorang maupun negara. Namun, juga penting bagi seseorang untuk berhati-hati dalam konsumsi. Etika sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru itu mempunyai arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan juga tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kemudian ada juga yang mengartikan tentang kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan mempunyai arti yang ketiga yaitu tentang nilai mengenai benar atau salah, mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat sendiri. Nah, dalam etika konsumsi dalam Islam itu ada beberapa, diantaranya tuh kita seimbang dalam konsumsi, memperhatikan yang halal dan yang haram, kemudian ada sederhana tapi efisien, dan yang terakhir etika konsumsi dalam Islam adalah bersyukur atas nikmat dari Allah. Konsumsi intertemporal dalam Islam. Bagian ini merujuk pada Monsieur Kaff yang berusaha mengembangkan pemikiran tentang hal ini dengan memulai membuat asumsi sebagai berikut. Islam dilaksanakan oleh masyarakat. 2. Zakat hukumnya wajib. 3. Tidak ada riba dalam perekonomian. 4. Mudharabah wujud dari perekonomian. 5. Pelaku ekonomi bersikap rasional dengan memaksimalkan kemaslahatan. Konsep konsumsi intertemporal dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, yakni tidak ada sedikit pun di antara yang kami punyai, yakni harta dan penghasilan, benar-benar jadi milikmu kecuali yang kamu makan dan gunakan habis, yang kamu pakai dan kamu tinggalkan, dan yang
Hubungan terbalik riba dan sedekah. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Secara umum, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam, yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, artinya, "Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Surat An-Nisa ayat 29.